Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaj'alu likulli syai'in yusra wa yarzuqhu lil muttaqina min haitsu la yahtasib. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته وهدى وأما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita satu kesempatan yang penuh dengan keberkahan. Ada dalam majelis ilmu, sebuah majelis yang Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan para malaikatnya, bahkan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu kepada penduduk langit. Mudah-mudahan kita masuk Allah catat dalam amal-amal yang terbaik sehingga menjadi bekal pemberat amal timbangan amal kita di akhir kelak. Salawat serta salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah, umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini di Ahad keempat, alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung bulan ya. Eh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap istiqamahkan kita dalam meniti hari demi hari, bulan demi bulan, dan di pagi ini di ada Quran Inspiration bersama guru kita Ustaz Khairul Alam, tentu menjadi satu kenikmatan kita bisa bermulazamah untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah, dan di pagi ini kita akan mengkaji satu surat yang sudah begitu familiar bagi kita, surat yang barangkali sudah sering kita baca dalam surat-surat kita, surat Al-Insyirah, surat Al-Nasrah, yang menjadi penghibur bagi Rasulullah SAW setelah begitu banyak ujian, cobaan yang Allah timpakan kepada beliau dan para sahabatnya. Dan tentu kabar gembira sesungguhnya untuk kita juga, karena dalam surat ini Allah telah mengabarkan tentang kemudahan yang akan kita dapatkan setelah bersama kesulitan yang juga kita sedang hadapi. Karena ujian, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Dan bagi barang siapa yang ridho dengan ujian itu, maka Allah pun ridho. Dan barang siapa yang eh, tidak ridho atau bahkan tidak menerima semua takdir Allah, walaupun itu buruk, maka sungguhnya Allah pun tidak ridho dengan kita. Kan itulah, ini juga untuk pengingat bagi kita semua yang hadir, dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri jalan keluar bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan, dan juga Allah beri kesembuhan bagi yang sedang sakit di antara kita, dan kita doakan mudah Allah Subhanahu wa taala senantiasa turunkan keberkahan dimanapun dan kapanpun, menjadi kenikmatan kita saling mendoakan di antara sahabat-sahabat semuanya. Dan alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Ustaz Khairul Alam sudah bersama kita juga, yang akan melanjutkan sebuah kajian Quran Inspiration ya, sebuah ilustrasi dari Quran yang kita ambil dari ayat Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan mari kita siapkan, barangkali lagi ada mushaf di bersama kita saat ini, atau juga bisa melalui gadget kita membuka mushaf surat Al-Insyirah, bersama-sama kita mengkaji ayat demi ayat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah untuk kita semua, salah satunya melalui kajian ilmu di pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Insyaallah, tabarakallah. Baik Ustaz, setelah hampir 2 pekan 3 pekan ya kita di Inspiration di ahad pertama, kita alhamdulillah di ahad keempat ini kembali berjumpa dengan Ustaz Khairul Alam hafizahullah taala, yang sama-sama akan mengkaji satu ayat, satu surat yang kita kenal, yaitu Al-Insyirah. Dan saya serahkan pada Ustaz Khairul Alam untuk memulai sebuah kajian. Tafadhal masyhura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi kembali untuk mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan referensi kehidupan buat kita. Ketika kita berpegangan kepada Al-Quran, maka hidup kita akan jauh lebih bahagia, hidup kita akan jauh lebih tenang, dan makanya hari ini kita akan mengkaji satu surah, surah ke-94 ya, kalau nggak salah ya, 94 betul. Terdiri dari 8 ayat, suratnya adalah surat Makkiyah. Silahkan Bapak Ibu sekalian untuk dibuka Al-Qur'annya. Kita akan mengkaji beberapa hal yang mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat kehidupan kita. Oke. Kalau kita pelajari surat ke-94 ini, sebenarnya itu masih ada hubungannya dengan surat sebelumnya, yaitu surat Ad-Duha, gitu ya. Jadi dua surat itu saling berkorelasi sangat erat sekali sebenarnya. Secara struktur pun itu masih ada korelasinya. Nah, cuman kita hari ini tidak melihat strukturnya, tapi yang jelas bahwa surat Ad-Duha dengan surat Asy-Syarr ya, atau Alam Nasyrah itu punya korelasi yang sangat erat sekali. Nah, sekarang kita akan belajar tentang surat ke-94-nya. Nah, saya awali dengan problem dulu. Dalam kehidupan kita, seringkali kan kita merasa takut sebelum peristiwa itu terjadi. Atau kita juga merasa peristiwanya kita belum kecewa, tapi kita sudah siap-siap sakit hati. Nah, hal-hal seperti ini sering nggak kita alami dalam kehidupan kita? Ya, seringkali saya. Sering sekali Ustadz. Ya. Suara saya jelas nggak ya? Alhamdulillah, clear Ustaz. Jelas ya? Oke. Alhamdulillah. Kok sepi gitu loh? Makanya saya nanya. Oke. Alam Nasyrah ini itu sebenarnya kalau kita lihat dikhususkan kepada Nabi Muhammad. Ya. Surat ini berkaitan erat dengan kehidupan Nabi. Kalau kita lihat secara historikalnya, Nabi Muhammad itu adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh bangsa Quraisy pada saat itu. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi apapun barangnya, kalau mau dititipkan, orang akan memilih dititipkan kepada Nabi. Artinya, Nabi itu sangat dipercaya pada saat itu. Padahal orang-orang Arab pada saat itu, gitu ya, itu sulit percaya dengan orang. Ini bayangkan, sulit percaya kepada orang, tapi kepada Nabi Muhammad itu percaya. Namun ketika Nabi mengikrarkan sebagai Nabi dan Rasul dan mendakwahkan la ilaha illallah, apa yang terjadi berikutnya? Kebalikannya Ustaz. Kebalikannya, Nabi sekarang adalah orang yang tidak dipercaya, bahkan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Ya. Jadi tidak ada kesalahannya, tapi dituduh sebagai penyihir, sebagai tukang bohong, sebagai penyair, dan segala macamnya. Bisa bayangkan nggak, ketika kondisinya seperti itu, yang tadinya dipercaya sebelum mengklaim sebagai Nabi dan Rasul, kemudian setelah berdakwah la ilaha illallah sebagai Nabi dan Rasul, sekarang Nabi dihinakan, tidak dipercaya, dan selalu dilecehkan. Kebayang nggak ketika itu terjadi pada diri Nabi? Kemudian yang kedua, sikap dari orang-orang Quraisy terhadap Nabi berubah luar biasa. Jadi tekanannya itu sangat tinggi sekali. Ketika melakukan dakwah, bukannya didengarkan,
tapi didustakan dan dihina. Ini memberikan pukulan yang dahsyat nggak terhadap hati Nabi pada saat itu? Ya Ustaz. Ya, Ya. pastinya Ustaz. Ya, kita saja di dalam kehidupan kita, yang tadinya dipercaya, tiba-tiba orang itu berbalik, tidak percaya sama kita, bahkan menceritakan keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Pastinya kita juga sakit hati ya, merasa kecewa, dan yang lain-lain. Nah, sekarang, diturunkan surat Alam Nashrah ini. Ya. Dan kalau kita lihat, ayat ayat ke-7, ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Ada yang beda nggak Bapak Ibu sekalian Quran terjemahannya? Ada yang setelah setelah kesulitan ada kemudahan nggak? Maka sungguh bersama. Bersama. Ya. Ada yang sesudah? Karena ada beberapa Quran terjemahannya sesudah tuh. Ya. Jadi yang benar itu adalah bersama ya, bukan sesudah. Karena kalau sesudah itu bahasa Arabnya itu ba'da. Kalau ma'a itu bersama. Ya makanya Bapak Ibu sekalian biasanya kan familiar dengan undangannya ba'da maghrib. Ba'da itu setelah. Ya. Bukan bersamaan pas maghrib. Tapi ba'da setelah. Nah, ayat yang sedang kita kaji ini, fa inna ma'al usri yusra, itu bersama loh. Ya, bersama. Kemudian, kalau kita pelajari lebih dalam, kalau terjemahan umum, maka terjemahannya menjadi maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Betul nggak? Iya. Ya, oke. Saya mau kasih prolog dulu sebelum mentranslate kembali dari ayat ini. Nah, susunan struktur dalam bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia itu runut. Ya. Ada subjek, kata kerja, objek, atau Tangan. keterangan. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, struktur itu bisa berbeda. Kata yang muncul pertama kali nggak harus subjek. Bisa saja kata kerja terlebih dahulu. Kata kerja, subjek, kemudian objek dan keterangan bisa setelahnya. Atau juga bisa kata kerja, keterangan, objek, baru subjeknya di belakang. Ya. Ya. Sehingga kita yang terbiasa dengan susunan yang terstruktur subjek, kata kerja, objek, atau keterangan di belakang, maka kita menerjemahkan seperti linear apa yang ada. Ya. Tapi ketika kita masuk dalam bahasa Arab, susunannya bisa berubah loh. Jadi nggak selalu diterjemahkan sesuai dengan urutan. Sampai di sini bisa difahami? Ya, ya Ustaz. Oke. Nah, masuk ke dalam ayat sekarang. Fa inna ma'al usri yusra. Dalam struktur bahasa Arab, ada yang namanya struktur itu tidak ada kata kerjanya. Sama dengan bahasa Indonesia kan ada struktur kalimat yang tidak menggunakan kata kerja sama sekali. Ya. Ya. Misalnya kalau I am a student, misalnya kalau dalam bahasa Inggris, saya adalah seorang siswa, seorang murid. Ada kata kerjanya nggak? Enggak, itu kata-kata penghubung. Kata kerja penghubung, pakai is, ya, I Ya. atau am. Nah, di dalam ayat ini, bentuknya tidak menggunakan kata kerja. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Arabnya namanya mubtada di depan. Kemudian ada khobar, kemudian ada muta'alliq bil khobar. Ya, jadi ada subjeknya sebenarnya, subjeknya, kemudian pengganti kata kerja, kemudian keterangan pengganti untuk menerangkan kata kerjanya. Ya. Nah, mubtada sendiri subjek itu tidak harus subjeknya itu saya, barang, atau bapak, dan segala macamnya. Bisa kalimat subjek itu, atau kata subjek itu, diawali dengan sesungguhnya. Ya, kata inna itu kan sesungguhnya.
itu bisa jadi subjek gitu ya. Nah, kata sesungguhnya ini akan diiringi oleh kata lain yang sebenarnya pengen ditekankan Hmm. dan dia boleh terpisah dengan jarak. Misalnya ada kata yang lain nih, setelah sesungguhnya ada kata lain, baru yang ditekankan itu ada di belakang. Ya. Nah, kata yang di belakang ini atau yang diterangkan oleh kata sesungguhnya ini, statusnya kalau di bacaan itu fathah atau fathaten. Ya, Oh, katahan ya. fathah, ending kata itu fathah atau fathaten. Nah, sekarang kita cari. Setelah kata inna, yang fathah mana? Ma'a. Ma'a. Oke, ketemu satu. Kemudian mana lagi? Yusron. Yusron. Oke. Ma'a itu kata yang sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Dia kata sambung. Bersama siapa? Kan harus ada sambungannya. Ya. Maka dia tidak termasuk kata yang diterangkan oleh kata inna. Yang ditekankan kata inna itu bukan dia. Maka dia akan mengacu kepada kata berikutnya, Yusron. yusron. Jadi kata inna ini sama yusron sebenarnya adalah satu kesatuan. Kata inna ini, sesungguhnya ini, menerjemahkan, menekankan kepada yusron. Jadi kalau kita terjemahkan, itu boleh ditarik ke depan sebagai subjek. Jadi terjemahannya menjadi apa? Maka sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Nah, pelajaran itu bisa ditemui di mana? Pelajaran itu bisa ditemui kalau belajar nahwu. Struktur bahasa Arab Quran tuh. Itu akan ketemu di situ. Maka setelah kita belajar nahwu itu, kita bisa mendapatkan wisdom yang beda sebenarnya. Apa wisdom yang berbeda? Sesungguhnya Allah itu lebih menekankan kepada kemudahannya, bukan kepada kesulitan. Jadi, mindset-nya adalah ketika ada kesulitan, kita harusnya memberikan penekanan pemikiran pada diri kita. Allah ingin mendatangkan kemudahan sebenarnya, bukan mendatangkan kesulitan. Cuman masalahnya adalah seringkali kita melihat kesulitan atau kemudahan yang lebih mudah. Kesulitan. Pertanyaan berikutnya, kenapa ya? Kok kita fokusnya kepada kesulitan? Padahal ayatnya memberikan penekanan kemudahan. Melanggar Quran nggak sih sebenarnya kalau berpikir seperti itu? Ya. Kalau fokus kepada kesulitan itu melanggar Quran atau tidak sebenarnya? Iya. Akhirnya kalau melanggar Quran, hidupnya bahagia atau enggak? Enggak, tidak bersyukur. Tidak, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya supaya kita mampu melihat kemudahan di balik kesulitan? Atau yang bersama kesulitan itu, gimana caranya? Maka kita lihat ayatnya ya. Ketika masuk bagian ayat yang fa'inna ma'al usri yusro, fa'inna. Perhatikan, fa'inna. Maka terjemahannya adalah maka, kan jika kan. Maka dan jika tuh. Jadi ayat ini diawali dengan maka. Waktu dulu kita SMA, ya SMA ya, kita dulu belajar logika matematika. Jika A, maka B. Masih ingat ya pelajaran itu? Jika A, maka B. Supaya B, syaratnya apa? Harus memenuhi A ya. Ya, harus memenuhi A. Kalau kita baca ayat ini, tiba-tiba kita mengkaji cuman ayat fa'inna ma'al usri yusro, maka kan sedang kita mengkaji apa? Makanya kan? Ya. Loh kok nggak bisa ketemu ya? Karena syaratnya belum dibuka terlebih dahulu, jikanya belum. Ya. Jikanya apa, Bapak Ibu sekalian, kira-kira? Jadi kalau mau kemudahan atau dulu ya? Kemudahan dulu ya Ustaz ya? Ya.
Kira-kira syaratnya apa? Jikanya apa? Kan kalimat maka, kemudahan, bersama kesulitan ini menjadi satu kesatuan yang Ya. terkumpul dengan kalimat maka kan sebenarnya. Sebelumnya syaratnya apa? Maka supaya tahu syaratnya, kita harus baca mulai dari awal surat. Hmm. Jadi jikanya itu mulai dari ayat pertama loh sebenarnya. Oke. Coba sekarang kita baca. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan Lapangkan dadamu. dadamu? Dada siapa ini? Muhammad. Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua. Wa wada'na anka wizra. Dan kami letakkan beban darimu. Menurunkan beban yang ada pada dirimu. Jadi ayat pertama berbicara tentang apa? Lapang dada. Dilapangkan dada. Lapangkan Kemudian ayat kedua menurunkan beban. menurunkan beban. Oke. Berarti syaratnya apa berarti? Kalau kita kan berpikir gini ya, ketika ada masalah, kita pengen buru-buru cepat menyelesaikan masalah. Betul nggak? Iya. Oke. Ternyata cara kerjanya bukan seperti itu. Cara kerjanya adalah ayat pertama ini memberikan penekanan kepada lapang dada terlebih dahulu. Iya. Kalau kita terburu-buru pengen menyelesaikan masalah, katakanlah masalahnya selesai, ketika ada salah sedikit saja, kita emosi dan gampang marah. Iya. Ya, oke. Artinya apa? Sebenarnya problemnya itu bukan pada masalahnya, Pada manusia. tapi yang problem itu ada yang problemnya ada di dalam dada kita yang belum lapang. Iya. Ketika hatinya belum lapang, ketika hatinya sempit, masalah kecil jadi besar nggak? Iya. Jadi besar. Omongan orang sangat sensitif terhadap kita. Kita jadi gampang marah, gampang tersinggung. Kalau hatinya sedang sempit, betul nggak? Iya. Betul sekali. Terasa besar ya. Ya. Artinya apa? Sebenarnya problemnya itu bukan di luar loh. Dalam. Problemnya itu di dalam kita. Dalam diri sendiri. Hati yang belum lapang itu akhirnya kita melihatnya lebih besar dibandingkan realitasnya. Ketika hati kita lapang, masalah kan jadi kelihatan ringan semuanya. Betul nggak? Iya. Maka formulasi di dalam surat ini, pertama kali adalah dilapangkan dada. Makanya sebenarnya kalau kita belajar surat ini, sebenarnya adalah jangan buru-buru minta masalahnya diselesaikan. Tapi apa yang kita mintakan terlebih dahulu? Lapang dada. Lapangnya dada. Luar biasa ya. Kita biasanya mencari solusi itu di luar, tapi ternyata solusinya sebenarnya adalah di dalam diri kita sendiri. Omongan orang itu bisa menyakitkan kita, bisa nyakitin kita, atau sebenarnya kita yang mengizinkan omongan itu menyakiti kita. Kita Kita yang yang mengizinkan. Kita yang mengizinkan. Kalau kita nggak mengizinkan, maka dia kan tidak bisa menyakiti kita kan. Iya. Iya. Kontrolnya kan dari dalam. Maka ketika Rasulullah mendapatkan omongan cacian dari orang-orang di sekitar beliau, orang-orang Quraisy pada saat itu, beban berat itu ada di Nabi, maka Allah lapangkan dadanya. Sehingga ketika hatinya lapang, tidak sempit, maka berikutnya masuk ke dalam ayat kedua. Wa wada'na anka wizrak. Beban itu yang berat itu diturunkan dari diri Nabi. Surat ini memang dikhususkan kepada Nabi. Tapi surat ini diwariskan kepada kita. Ya. Asbabun nusulnya kaitannya kepada Nabi, tapi hikmahnya buat siapa?
Buat kita semua. buat kita. Jadi belajar siroh ya, itu nggak bisa berdiri sendiri belajar siroh, buku siroh saja tidak bisa. Karena ketika kita belajar siroh saja, akhirnya kita melihat semua peristiwa itu jadi penting kan. Oh ini penting, ini penting, ini penting, dicatat semuanya tuh. Tapi ketika kita belajar siroh, kemudian belajar Quran, maka Quran akan memberikan penekanan, di titik ini loh yang penting. Pasti yang dialami oleh Nabi, peristiwanya banyak sekali, ujiannya banyak sekali, cercaannya juga banyak sekali, hinaannya banyak sekali. Dan diberikan penekanan, problem-problem yang menghantui diri kamu itu, aku lapangkan dadamu terlebih dahulu. Baru berikutnya, step berikutnya adalah bebannya. Nah, bisa jadi sebenarnya adalah ketika hatinya lapang, kita bisa berjalan beriring dengan masalah nggak sebenarnya? Iya, bisa. Bisa. Yang membuat kita stres takut itu sebenarnya kadang-kadang kan gini, peristiwanya belum terjadi, tapi udah takut duluan. Belum kecewa diri kita, tapi siap-siap sakit hati. Kira-kira nanti saya sanggup nggak ya? Kan gitu kan? Iya. Jadi udah takut terlebih dahulu. Maka melalui ayat ini kita bisa belajar. Kita itu bisa beriringan, bergandengan, berjalan dengan masalah. Ya. Baru ayat ketiga, alladzi anqadha dhahrak, dan akan menurunkan kepada ayat ketiga, memberatkan punggungmu. Ini bahasa simbol ya, ini bahasa kias namanya. Nabalaghah, memberatkan punggungmu. Kemudian ayat keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian Allah meninggikan nama Nabi. Setiap diri kita, ketika kita sholat, bersolawat kepada Nabi ya? Iya. Bersolawat kepada Nabi. Berarti meninggikan nama Nabi kan? Iya. Iya. Siapa yang meninggikan itu? Allah. 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 Wa rafa'na. Dan kami. Nah, sekarang ini. Berarti kita tahu bahwa satu adalah ketika kita punya masalah besar, caranya adalah gimana supaya hati kita lapang. Iya. Ada bocoran nggak di dalam ayat ini? Ada. Apa? Meninggikan selawat tadi. Bukan. Nama Nabi. Silakan yang lain. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Oke. Perhatikan baik-baik ayat pertama tuh. Alam nashrah laka sadrak. Di situ ada nunnya tuh. Nashrah. Nah itu artinya apa? Kami. Nih. Kami. Ini terjadi pada Nabi loh. Laka itu kepadamu itu mengacu kepada Nabi Muhammad. Siapa yang membukakan hati Nabi? Allah. Jelas-jelas ayatnya alam nashrah. Kami yang telah melapangkan. Kami yang akan melapangkan. Karena itu fi'il mudhari. Jadi akan atau sekarang. Jadi yang melapangkan itu siapa? Allah. Allah. Berarti caranya untuk melapangkan hati apa? Minta takdirnya. Minta sama Allah. Kadang kita berusaha nih ya, ketika ada masalah nih, kita ikhtiar menyelesaikan masalah. Kita berusaha hati kita lapang. Padahal yang menentukan hati lapang atau tidak itu siapa? Allah. Allah. Sering lupa nggak minta sama Allahnya? Iya. Iya. Nah, jelas-jelas ayatnya kami yang melapangkan, tapi kita nggak konsen terhadap bagian ayat itu. Iya. Iya, betul. Kita merasa diri kita tuh hebat bisa menyelesaikan masalah. Tapi dikunci di dalam ayat ini, alam nasyrah. Terus perhatikan bagian berikutnya. Wa wada'na,
kami yang meletakkan, yang menurunkan beban dalam dirimu. Kami lagi loh. Ya. Iya. Kemudian ayat ke berapa tuh? Keempatnya tuh. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan. Siapa yang meninggikan nama Nabi? Allah. Allah juga. Berarti konsisten nggak memberikan penekanan kepada Allah, Allah, Allah. Iya. Kemudian ditekankan lagi ayat pertama, lapang dulu dadanya, formulasi kehidupan seperti itu. Jadi bukan ujuk-ujuk langsung masalahnya selesai, tapi diselesaikan yang utama terlebih dahulu. Bukan masalahnya yang menjadi problem, masalahnya adalah di dalam dirimu, hatimu nggak lapang. Iya. Kalau hatimu lapang, maka kita akan mampu melihat, mampu melihat masalah dengan kadar yang berbeda. Berikutnya, ketika hati sudah lapang, kita melihat dengan sesuatu yang berbeda, dengan paradigma yang berbeda, dengan kacamata berbeda, dengan mindset yang berbeda, maka step berikutnya makanya terpenuhi. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi ayat 1 sampai ayat ke-4 itu merupakan satu rangkaian. Jika. Baru masuk bagian berikutnya, maka jika hatimu lapang, bebanmu berkurang, maka kamu akan mampu melihat apa? Mudahan. Kemudahan bersama kesulitan. Dahsyat ya, Quran ini. Insya Allah. Kita selama ini kalau cara masalah psikologi, hal seperti ini ya, kita datangnya ke psikolog. Betul nggak? Iya. Curhat sama teman gitu ya. Temannya juga punya masalah, saling curhat. Yang punya masalah dan masalah gitu. Akhirnya pamer-pamer masalah gitu. Dia ngedrop. Tambah masalah ya. Tambah masalah. Kenapa nggak minta langsung sama Allah? Ya Allah, saya punya masalah ini, ya Allah. Lapangkan dadaku. Sehingga apa? Ketika hati lapang, kita akan mampu melihat kemudahan bersama kesulitan. Ya. Terus berikutnya, diulang lagi. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Jadi Allah memberikan penekanan kepada kemudahan. Jadi ketika ada masalah, kemudian kita berpikir, Allah mendatangkan kemudahan apa? Menjalankan perintah agama atau enggak? Iya. Saya ulang lagi. Ketika kita berpikir, ketika ada masalah, kemudian kita mengatakan, kemudian apa yang Allah ingin datangkan? Itu menjalankan agama atau bukan? Iya. Kalau menjalankan agama, itu ibadah atau bukan? Ibadah. Iya, ibadah. Jadi kalau orang berpositif thinking kan sebenarnya itu. Iya. Kan positif thinking kan? Apa Iya. yang kemudahan-kemudahannya? Itu kan positif berarti. Iya. Ketika orang berpikir positif, itu menjalankan perintah agama atau bukan? Ya, Menjalankan. Itu ibadah atau bukan? Iya. Ibadah ternyata ya. Iya. Jadi berpikir positif saja, itu adalah perintah agama. Bagian ibadah kita. Jadi orang muslim itu harusnya mukanya murung atau mukanya bahagia? Bahagia selalu. Karena positif kan? Iya. Ketika ada masalah, dia udah berpikir, ini solusinya ini nih. Tapi kita itu terlalu pandai untuk gampang menemukan masalah. Terbiasa kita. Maka Allah mengulang sampai 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena terlalu mengakar pada diri kita hal itu. Gampang sekali kita sedikit-sedikit, wah masalah nih. Kita nggak berpikir, ini kemudahan nih sebenarnya. Sehingga ketika orang berpikir kemudahan, maka dia akan cenderung lebih sukses dibandingkan orang lain. Betul nggak? Betul sekali. Ketika kondisinya orang, misalnya ini masalah ekonomi,
Dia ngelihat ini peluang. Beda nggak tuh mindsetnya? Beda Ya. banget. Oke, dan dunia berubah. Ini hancur ekonomi. Nggak, ada peluang baru di situ. Dari mana dia belajarnya? Alam nasyrah. Ya, oke. Terus berikutnya. Masih 2 ayat lagi. Fa'idha farawta fansab. Dan apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka tetaplah bekerja keras. Jadi orang muslim itu disuruh apa? Bekerja keras. Kerja keras. Tapi saya mau hidup santai, saya mau hidup tenang. Saya sudah hijrah. Tapi ayat ini memberikan penekanan kepada kita apa? Terus Bekerja. Tetap bekerja keras meskipun sudah selesai. Ya, bersibuk-sibuk lah kan sebenarnya. ya, Bekerja keras lah. Nah, gini loh. Ketika misalnya kita habis menyelesaikan sebuah masalah dan tenang hidup kita, kalau suruh bekerja lagi, pasti akan bertemu dengan masalah baru nggak? iya, Iya. Lu ngapain ya Allah ngasih perintah seperti itu ya? Kalau pengen hidup tenang, ya sudah. Ketika ada masalah selesai, dan udah selesai. Kalau sibuk lagi, kan ketemu masalah baru. Iya. Iya, betul. Terus apa tujuan itu semuanya sebenarnya? Menguji. ibadah. Kau Kalau selesai di step SD, Meningkatkan. naik ke SMP, kita level. dapat soal masalah yang lebih besar nggak dibandingkan Iya. soal SD? Lebih besar. Betul. Terus kita suruh kerja keras lagi, SMA nih. Ketika Iya. SMA, ada kimianya, fisikanya lebih sulit. Ketika ujian, Lagi. soalnya lebih sulit nggak? Iya. Lebih sulit. Terus ngapain kalau seperti itu ketemu masalah? Menguji. Next Ya, level. tambah Meningkatkan Menguji keinginan manusia. dan derajat Siapa yang lebih kita. biar tambah pinter. Maka jawabannya di bagian akhir dari surat itu sendiri sebenarnya. Apa? Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Tuhanmu eksklusif kamu berharap. Jadi eksklusif itu berharap itu kepada siapa? Allah. Jadi ternyata kalau kita lihat korelasinya dengan ayat-ayat sebelumnya, maka pasti kita akan bertemu dengan masalah. Betul nggak? Iya. Kalau hidup, masalah itu akan ada atau nggak ada? Ada. Terus. Ada. Cuman kita itu berpikir gini, ketika kita sudah soleha, menjalankan perintah agama, kita tidak akan diuji, kita tidak akan ditimpakan masalah. Kita kan berpikir seperti itu kan? Iya. Tapi ternyata, faktanya, dapat masalah atau nggak? Dapat banyak. Karena kalau misalnya logikanya, kalau misalnya orang yang soleh dan soleha tidak mendapat ujian, lah Nabi Muhammad bukankah orang yang paling luar biasa dalam ibadahnya dan dekat kepada Allahnya dibandingkan kita? Betul nggak? Betul. Diri Rasulullah banyak masalah atau nggak? Banyak. Banyak. Nah, kenapa kita berpikir kalau kita soleh dan baik ibadahnya kita nggak dapat masalah? Dapat dari mana formulasi itu? Iya. Akhirnya ketika dapat masalah, sudah ibadah, sudah sedekah, ya Allah kenapa? Ya Allah saya sudah ibadah, saya sudah sedekah, kok dikasih masalah sih? Akhirnya mempertanyakan Allah loh, karena paradigmanya yang salah. Ya. Maka melalui ayat ini kita belajar pasti masalah itu akan datang, ya. Iya. Dan nantinya akan ada masalah yang kita tidak mampu menyelesaikannya. Betul nggak? Ya. Betul. Betul. Jadi masalah kecil kita mampu menghandlenya. Ada masalah lagi kita mampu menghandlenya. Ketika ada masalah yang besar, kita tidak akan mampu menyelesaikannya. Jadi ternyata Allah memang mendesain masalah itu dalam kapasitas tertentu akan membuat diri kita tidak mampu memang. Terus tujuannya untuk apa? Berserah kepada Allah. Ya, Berharap terus wa ke Allah. ila rabbika farghab, supaya kamu itu berharap sama kepada Allah saja.
Kamu tadinya minta tolong kepada A, minta tolong kepada manusia B, kamu nggak berhasil kan? Kamu usaha A, usaha B, nggak berhasil kan? Iya. Dibuat mentok semuanya oleh Allah. Supaya apa? Yang semua yang mengizinkan kemudahan itu siapa? Allah. Allah. Ya, maka hanya kepada aku kamu berharap ya. Kamu belajar kan dalam proses kehidupannya kamu kan sekarang kira-kira kan seperti itu. Iya. Jadi kesimpulannya apa? Ternyata kita berpikir kemudahan bersama kesulitan itu ya adalah terselesaikannya masalah kita. Betul nggak? Iya. Ternyata puncak dari kemudahan adalah membuat kita lebih mudah mendekat kepada Allah dan akhirnya berharap kepada Allah. Itu adalah puncak dari kemudahan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika ada masalah yang besar sekali, kemudian datang sholat kepada Allah, berdoa kita, khusyuk luar biasa kan? Ya. Iya. Ya, kita akan nyaman dan khusyuk pada saat itu. Walaupun dengan nangis, tapi hati kita tuh jadi plong, betul nggak? Tenang. Ya, betul. Tenang hati kita. Karena itu adalah titik yang paling benar sebenarnya. Tujuan Allah itu supaya itu sebenarnya. Jadi walaupun masalahnya belum selesai, tapi goal utamanya sudah tercapai. Apa goal utamanya? Dekat kepada Allah. Itu adalah kemudahan. Kalau tidak ada masalah, jadi sulit kan kita. Iya. Tapi ketika ada masalah, jadi mudah mendekat kepada Ya. Allahnya. Itu adalah puncak dari kemudahan. Iya. Jadi kalau ketika ada masalah, gitu ya, ya Allah, ada masalah. Ya. Berarti saatnya aku mendekatkan diriku kepadamu, ya Allah. Kan gitu jadinya kan? Ya. Iya. Bukan Allah membenci, tapi karena sayangnya Allah kepada kita, supaya mendekat kepadanya. Bukankah itu tujuan utamanya sebenarnya dalam kehidupan kita? Iya. Mendekat pada Allah. Jadi sekarang setelah kita paham surat ini, masih komplain nggak dengan masalah? Enggak. Ya. Ketika kita sudah dekat kepada Allah, maka bisa balik lagi ke dalam ayat pertama. Alam nashrah laka sadrak, bukankah aku yang membukakan, melapangkan dadamu? Berarti kita, ya Allah, lapangkan dadaku ya. Yang tadinya omongan orang itu membuat kita kesal, tersinggung, marah. Padahal omongan orang itu sudah setahun yang lalu. Ya, Iya. dia muncul pada kehidupan kita sekarang. Kemudian teringat memori kita dengan masa lalu itu. Ini orang dulu ngeselin saya masih sakit hati dengan dia, saya belum memaafkan dia, gitu ya. Kan hati kita belum lapang. Maka ya Allah, lapangkan dadaku. Ketika hati kita lapang, kita udah mampu bergaul dengan orang itu. Tapi kalau hatinya nggak lapang, mampu nggak kita bergaul dengan orang itu? Tidak. Ya, berarti surat ke-94 ini, Asyar ini, isinya luar biasa nggak sih sebenarnya? Sangat luar. Menyelesaikan masalah-masalah psikologi kita nggak sih sebenarnya? Sangat. Berarti Quran itu betul-betul petunjuk buat manusia nggak sih sebenarnya? Iya. Tunjuk. Dan obat. Cuman sebelumnya kita mengarungi kehidupan kita. GPS-nya apa kalau seperti itu? Trial error bukan? Iya. Trial error kita. Ketika trial error seringkali membuat kita terpuruk nggak? Iya. 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 Kenapa nggak menggunakan Qurannya? Enggak kok, menggunakan Quran dibaca kok Ustadz. Iya, cuman kita nggak paham. Nggak ngerti artinya. Nggak ngerti. Maka sekarang ketika kita sudah paham surat ini, ketika sholat, hafalkan, baca, fahami, renungkan.
Ketika ada masalah, datang kepada Allah, baca. Alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab, wa ila rabbika farghab. Hati kita jadi ngikut, karena kita paham. Makanya penting ngaji dulu sebelum sholat itu supaya paham apa yang kita akan baca nantinya. Kalau kita kan kadang-kadang di levelnya adalah cari imam yang enak bacaannya supaya kita tuh khusyuk. Baru menikmati bacaan, belum sampai menikmati isinya. Kita harus melangkah ke arah situ sebenarnya. Quran itu bukan hanya voice loh, tapi pelajaran buat kita, petunjuk. Kadang-kadang kan kita berhenti sampai voice aja kan, sampai pelantunan, sampai suara aja. Bahagia kita kalau misalnya anaknya hafiz Quran, bahagia kita. Cuma berhenti sampai di situ, nggak cukup. Hafal aja nggak cukup. Kira-kira nih, kalau saya kasih pertanyaan, apakah Allah menurunkan Al-Quran itu hanya untuk dihafal saja? Enggak. Tidak. Tidak. Dipelajari. Aja. Oke. Coba cek tuh. Ini bukan mengeneralisir ya. Pesantren-pesantren yang hafiz Quran, diajarkan isinya nggak juga? Lebih Apa, banyak Mbak? hafal. Ada yang Baca, enggak, ada yang diajar bacaannya doang, Pak Ustaz. baca dong. Maka ini kan koreksi buat kita sama-sama. Ya. Isinya kandungannya luar biasa. Kamu mau belajar kemana lagi? Wong petunjuknya sudah dihadirkan pada kita. Oke, kira-kira itu. Udah 6:30. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan. Sadaq khairul alam yang setelah itu membahasakan tentang bagaimana kita memahami surat Al-Insyirah ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah untuk kita dan bisa memahami hikmah dalam ayat-ayat yang disebutkan dalam surat ini. Silakan, kita ada waktu sekitar 15 menit ya untuk bertanya atau mungkin juga ada yang ingin sharing. Silakan untuk pemahaman terhadap surat Al-Insyirah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini makin memotivasi kita ya, jadi inspirasi juga untuk kita bahwa setiap kesalahan yang kita hadapi ini sungguh ada kemudahan yang sudah Allah siapkan. Silakan Bu Zulfia. Silakan Bu Zulfia. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, Ustaz. Halo. Ya, suaranya nggak jelas Bu. Halo. Halo. Ya, Halo. 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 Nampaknya suaranya eh, ya tidak bisa didengar ya. Mohon maaf nih. Halo. Atau mungkin Halo. Bu Zulfia bisa di chat, Halo. bisa Halo. di chat gitu ya, supaya suaranya jelas. Karena tadi tidak kedengar suaranya, putus-putus, mohon maaf. Bisa di chat aja Bu Zulfia ya. Ini ada juga pertanyaan di chat yang saya bacakan saja. Ya. Ciri orang yang sudah dilapangkan oleh Allah itu apa tadi? Yang penting juga mungkin kita pahami, karena di dalam awal ayat tadi kan Allah yang sedang dan akan ya melapangkan eh, apa namanya dari Rasulullah ya. Dan ini Ya. untuk kita karena ini juga diturunkan untuk kita, apa yang ciri-ciri yang bisa kita kenali bahwa Allah sudah melapangkan Allah ini. Oke. Apa ciri-cirinya? Ini kan surat memang spesifik diturunkan untuk Rasulullah. Ya. Nah, sekarang kita bisa lihat implikasinya atau impact-nya kepada Rasulullah. Masalah yang didatangkan oleh Allah kepada Rasul makin besar. Tapi yang terjadi pada diri Rasulullah
ketenangan, sakinah, tenang kan? Jadi orang menghina Rasulullah tetap tenang, betul nggak? Ya. Maka cirinya adalah lapangnya dada itu adalah ketenangan pada diri kita. Jadi bukan pribadi yang gampang meledak. Ada omongan sedikit saja, udah ngomongnya sudah kasar. Bukan seperti itu. Lapangnya dada akan diiringi oleh ketenangan jiwanya. Ketika hatinya sudah tenang, jiwanya sudah tenang, responnya akan baik atau buruk? Baik. Baik. Itu. Jadi lapangnya dada itu terbuka dia. Jadi positif dia kan untuk melihat sesuatu. Iya. Ketenangan muncul pada dirinya, baik dari omongan. Ketika hatinya juga tenang, pikirannya tenang, ya, pikiran dan hatinya tenang, maka dia akan bisa melihat masalah, kemudian memformulasikan kira-kira solusinya apa. Oh, ini sebenarnya kemudahannya. Kita coba yang ini. Jadi positif dia dalam kehidupannya dia. Jadi bukan uring-uringan terus gitu ya. Kenapa sih ini? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Gitu ya. Kayak kenapa sih negara ini kayak gini kondisinya? Ya. Lah Fir'aun juga Allah izinkan terjadi kok hidup dengan segala kerusakannya. Tapi Nabi Musa diminta untuk berjuang dan berjuang dan berjuang kan. Bisa aja Allah membuat Fir'aun mati duluan di episode 1 kan bisa. Ya. Abu Lahab langsung dibuat mati kan bisa. Ya, ya. Kan Allah Maha Kuasa. Tapi skenario ini nggak dibuat seperti itu. Supaya apa? Kita itu mampu meningkatkan kapasitas diri kita. Ya, kira-kira itu. Jadi cirinya adalah kita ada ketenangan, ada sakinah pada diri kita. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, saya persilakan dulu dari Zoom yang sudah raise hand ya, Bu Rahayu silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Tadi berkaitan ini ya lapang dada itu ya, Ustaz. Kadang kan kita tadi misalnya kita sudah kena omongan begitu, kemudian memendamnya lama gitu ya, Ustaz. Ya. Kemudian tadi kan kalau dari surat itu ya kita memohon ke memohon untuk dilapangkan dada. Kemudian setelah kita merasa mungkin dalam tanda kutip merasa sudah lapang dadanya, tetapi untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang tadi misalnya menyakitkan kita, itu kita merasa masih sulit, itu bagaimana ya Ustadz? Apakah kita itu berarti belum lapang dadanya atau bagaimana caranya supaya kita bisa membuat atau membuka komunikasi lagi, tidak takut lagi bahwa orang tersebut akan menyakiti kita lagi begitu Ustadz? Oke, pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus. Ya, lapang dada itu kan menjadi komponen yang penting dalam agama Islam. Gitu ya. Lapangnya dada itu adalah hal yang fundamental. Nah, itu kan sebenarnya itu kaitannya dengan hati kan sebenarnya. Dada itu kan hati kita. Ya. Nah, ada variabel yang lain sebenarnya. Kenapa kok kita tiba-tiba kok teringat dengan omongan orang, kok tiba-tiba mengenang tentang masa lalu. Kemudian kita juga kadang-kadang kan bilang seperti ini. Seandainya dulu saya bersikap seperti ini. Atau misalnya gini juga. Seandainya saya tidak putus sama dia. Pasti saya berpasangan sama dia dan saya bahagia. Ya. Nah, itu sebenarnya jawabannya ada di dalam surat yang lain, surat Al-A'raf. Silakan dibuka surat Al-A'raf, surat ke-7 ayatnya 17. Kita sama-sama buka ya. Di dalam ayat 17 itu, kita udah pernah kaji ya sebelumnya. Nanti kita bisa dalamin lagi sebenarnya. Karena Quran itu memang dahsyat ya Mas Walis ya. Kita sudah belajar, tapi kita bisa revisit lagi, dan kita akan mendapatkan pemahaman baru lagi. Karena Quran itu kayak lautan gitu ya. Kita berpikir kita sudah menemukan mutiaranya, tapi ada mutiara lagi yang lebih indah lagi. Itu adalah Al-Quran. Jadi kita nggak akan pernah selesai. Saya sudah hatam, saya udah ngerti. Nggak bisa seperti itu. Konsepnya nggak seperti itu. Ya, coba lihat ayat 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Iblis itu pernah bersumpah loh sebenarnya.
Apa sumpahnya? Aku akan benar-benar mendatangi siapa? Mereka. Mereka itu siapa? Manusia ya. Kita nih manusia. Didatangi oleh iblis. Tujuannya untuk apa? Mim baini aidihim wa min khalfihim, akan mendatangi berarti menggoda kita dari depan, dari belakang. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Pertanyaan berikutnya adalah, kita berpikir kalau baca ayat ini, berarti iblis akan mendatangi kita dengan sosok yang menyeramkan dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Seperti film-film horor. Kadang begitu ya. Pikirnya. Kan dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Iya, Serem nih betul. Iya, iblisnya. iya. Menampakkan dirinya dengan wujud suster ngesot, terus apa lagi, pocong, Ya, kuntilanak. kuntilanak gitu loh. Ya. Dan setan yang bayangan orang Indonesia itu kan statusnya susah semuanya tuh. Suster ngesot kan gitu ya. Bajunya udah jelek gitu kan. Ya. Imajinasi setan aja buat orang Indonesia itu yang miskin setan. Ya. Kalau Amerika coba, setan Wah, siapa? kaya-kaya. Pakai jas setannya. Yes, ya. Ya. Vampir gitu ya. Keren, dandanannya klimis, rambutnya kan gitu. Ya. Make up-nya oke. Setan aja dibayangkan bagus sama mereka. Kita setan digambarkan miskin. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi. Apakah setan mendatangi kita dalam wujud yang menakutkan dari depan, kanan, dan kiri, belakang? Apakah seperti itu? Tidak. Ternyata bukan seperti itu konsepnya. Apa sebenarnya godaan dari depan? Apa godaan dari belakang? Depan itu tentang masa depan. Belakang itu masa lalu. Depan itu, godaan depan artinya apa? Ketakutan yang dimunculkan pada diri kita atas sesuatu yang akan terjadi di masa depan, dan kita akan dibuat takut dan khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Apa masa lalu itu? Sesuatu kenangan yang sudah lewat dan dimunculkan pada kehidupan sekarang, seakan-akan itu hidup kembali, dan diri kita dibuat bisikan supaya hidup dengan masa lalu itu. Masa lalu itu apa? Ya omongan orang yang menyakitkan kita, kan itu kan? Ya. Itu kan udah lewat, udah masa lalu. Cuman kita dibuat merecall terus. Tapi kita akan dibuat berpikir, itu saya loh. Bukan bisikannya iblis. Itu bukan firasat, itu namanya godaan. Itu godaan. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah lapangkan dadaku. Kenapa ya saya mengalami peristiwa ini? Akhirnya, di penghujung ayat itu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Iblis itu akan membuktikan kita apa? Tidak bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Loh, masa lalu apa hubungannya dengan tidak bersyukur ya? Ketika misalnya kita, kenapa ya? Seandainya saya dulu responnya kayak gini. Seandainya saya nggak putus sama dia. Seandainya, akhirnya apa? Misalnya seandainya saya tidak putus sama dia. Akan membuat kita tidak mensyukuri pasangan yang bersama kita sekarang. Betul nggak? Berarti kan jadi kita nggak bersyukur kan? Ya. Allah itu sudah membawa kita sejauh ini sampai saat ini sekarang. Dan kita dibuat lupa atas nikmat yang sudah diberikan saat ini kepada kita. Cuma mikirin masa lalu. Boleh nggak berpikir masa lalu untuk kita pelajari? Ayat ini kan dikunci. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kuncinya kan di situ. Mau mikirin masa lalu maupun berpikir masa depan, itu boleh asalkan tidak membuat kita tidak bersyukur. Kan gitu tujuannya. Ya. Jadi omongan orang segala macam gitu ya. Iya, kita akan memprosesnya. Lapang dada itu kan nggak terjadi dalam sehari. Ya. Kita butuh proses. Kita juga manusia dan Allah tahu itu. Tapi ketika kita menemukan masalah lagi, kita belum lapang. Ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah.
Akhirnya apa? Hari demi hari kualitas kita jadi bagus. Ini bukan sulap ya. Kita berdoa lapang kemudian besok udah lapang gitu. Menjadi pribadi yang berbeda. Ya, Ada prosesnya. betul. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya Allah, ini pasti mudah. Aku belum sanggup ya Allah. Lapangkan dadaku ya Allah. Terus seperti itu. Nah, lihat ya. Ketika misalnya problem itu lama bersama kita, ya, bersama kita akan terus-menerus dekat dengan Ya, Allah nggak sih sebenarnya? ya, Wa betul. ila rabbika farghab. Oke. Ya Allah, Ya, aku makin dekat dengan kepadamu ya Allah. Jadi konsepnya bukan kepada masalahnya akhirnya kan. betul. Konsennya kepada siapa? Kepada Dekat. sumber dari kemudahan. Kalau dekat dengan Allah, jadi mudah kan sebenarnya. Ya, Kalau dekat dengan manusia, sulit atau enggak sih sebenarnya? sulit. Sulit. Maka ketika Nabi sulit berbicara dengan manusia, berdakwah kepada manusia kan sulit kan? Ya, Responnya kayak gitu, caci makiannya kayak gitu, itu kan sulit. Tapi ya, berbicara dengan Allah gampang nggak sih sebenarnya? ya, Buat Nabi, sangat gampang. 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 Berarti kan kita diberikan contoh, betul nggak? Betul. Ketika berhadapan dengan manusia kamu sulit kan? Coba kamu datang, berbicaralah dengan yang mudah, Ya, dengan Allah. ya, Udah, fokusnya ke sana aja. ya, Nanti masalah-masalah itu kita mampu beriringan, Pak, sebenarnya. ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Baik, lanjut ya Bunda Nadia, silakan. Tadi sudah resen. Iya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terkait ini, misalnya kita di tempat suatu masalah, kita berlapang dada, kita sudah tenang karena kita sudah baca ayat ini. Mm-mm. Kemudian ada orang-orang, misalnya orang-orang yang datang atau orang terdekat atau di chat lah, ngomporin gitu. Mm-mm. Wah, ngapain kamu yang kayak gini diadepin begini. Nah, bolehkah kita terkait dengan ayat ini ya, kita ingin benar-benar berserah kepada Allah, maka kita hindari, kita cari tempat atau kita cari ruang sendiri gitu. Kemudian kita berjuang lagi karena khawatir jadi ada rasa yang tidak enak lagi gitu. Boleh nggak seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reverse-nya sebenarnya adalah balik lagi tuh. Surat terakhir di dalam Al-Quran yang kita biasa baca tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi bisikan itu yang membisikkan ke dalam dada kita. Sumbernya ada berapa? Dua. Ada dua. Dan Satu dari siapa? Ada dua. Minal jinnati. Nanti buat Kemudian yang kedua? Wan nas. manusia. Jadi bisikan itu ada dua. Iya. Jin dan satu lagi. Manusia. Nah, Iya. tadi kan yang disebutkan kan bisikan yang keberapa itu? Yang kedua. Yang kedua. Maka yang harus kita lakukan apa? Atau Ikhfar. Itu kuncinya di ayat itu tuh. Jangan keluar dari ayatnya. Apa tuh? Kul a'udzu bi rabbin nas. Aku berlindung. Pada Allah. perlindungan. Berarti minta perlindungan kepada siapa tuh? Pada Allah. Nah kan ayatnya udah jelas kan? Iya. Cuman kadang-kadang kita cari formulasi itu yang di luar suratnya sendiri gitu. Iya. Padahal jelas tuh ayatnya. Karena memang kita nggak paham. Jadi gimana solusinya? Lah kan ayatnya sudah kasih solusi. Allah sudah kasih solusinya loh. Allah loh yang kasih solusinya. Iya. Kita sibuk cari solusi yang di luar itu semuanya. Maka caranya adalah minta perlindungan kepada Allah. Boleh nggak kita butuh space, butuh ruang? Boleh. Iya. Kita lebih memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu kan, sebelum action. Iya. Orang yang nggak sabaran, orang yang nggak lapang, pengen langsung memberikan respon. Seakan-akan itu keren. Dengan memaki, dengan memukul, kan itu kan. Iya. Menunjukkan jati diri, membela harga diri. Iya. Ntar dulu, tenang dulu. Rasulullah ketika ada masalah, yang dilakukan pertama kali apa? Sholat. Sholat ya. Kan kita sudah kaji tuh.
inna atau inna kalfala fasolli li rabbika. Karena Iya. kita sudah belajar banyak kan, kita mampu bisa melakukan koneksi ya. Oh ternyata ini dan segala macamnya. Iya. Gitu. Jadi boleh ada space. Ini ada pertanyaan juga nih, kalau orang mental illness artinya belum berlapang dada. Kira-kira iya atau enggak? Mental illness. Nah sekarang kan banyak istilah-istilah Ya, psikologi baru ya. ya, Mental health, ya, ya. ya Mental, betul. mental illness. Benar ya. Sakit, ya sakit tentang jiwanya gitu ya. Akhirnya apa solusinya? Biasanya kan kita berpikir solusinya apa ya? Wah, saya break, saya cuti, saya keluar Healing kota, saya traveling, saya kulineran, atau journaling. Yes. Journaling itu menuliskan. kan ya. Tapi setelah kita healing gitu ya, healing, sembuh kita di tempat healing. Karena lupa. Kan Balik lagi. melupakan, bukan menyelesaikan. Lupa. Tapi habis itu balik lagi, stres lagi nggak? Iya. Ketemu lagi. Stres lagi. Karena belum menyentuh aspek pengobatannya. Maka pengobatannya sebenarnya ada di mana? Pengobatannya ada di Quran. Buka Qurannya, fahami, insya Allah Allah akan lapangkan dadanya. Dan gimana caranya kan gitu kan? Ya buka, pelajari. Tapi saya nggak ngerti, ya kan ada terjemahannya. Kalau terjemahannya belum paham juga, kan ada tafsirnya. Maka saya merekomendasikan buat Bapak Ibu sekalian yang belum tahu nahwu sorf, belum tahu bahasa Arab, belum tahu balaghah, rekomendasi saya untuk tafsir, baca tafsirnya Buya Hamka. Biasanya ntar ada orang ngomong tuh, Buya Hamka kan Muhammadiyah. Ada hubungannya. Ya kalau mau baca Quraisy Shihab, silahkan aja. Saya yakin kalau baca Quraisy Shihab pertama kali, baca 2-3 lembar, pasti akan berhenti. Nggak akan sanggup. Karena di situ harus paham nahwu dulu, sorf dulu, original kata. Kalau di Buya Hamka, itu bahasanya sederhana. Tanpa kita harus tahu banyak tentang literatur bahasa Arab, kita akan dibuat mudah untuk bisa memahaminya. Iya. Ya, silahkan dicari di online itu ada. Iya. Terus di toko buku juga, cetakan barunya juga bagus-bagus kok. Iya. Ada 10 jilid, Ustaz. Iya, 10 jilid, betul. 10 jilid ya. Dia dibilang menyicil 1 jilid 1 bulan gitu kan ya. Iya, Dan itu memang harganya pasti tidak lebih mahal dari tas yang kita beli ya. Kalau nggak enggak. salah sekitar di 500.000 1 jilid. Iya. Eh, Tapi saya yakin Mas Solis, tasnya ibu-ibu pengajian di sini kan mahal-mahal, jadi harusnya lebih murah Bu, kitab tafsir itu. Masya Allah. Baik, ini sudah ada juga pertanyaan di chat Ustaz, dari Umu Ahs nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, benarkah jika seseorang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah, maka sebaiknya membuat takjub Allah? Nah, ini caranya udah disebut ini. Caranya bangun jam 1, jam 12 ya, Hmm. lalu tersenyum. 12 malam nih, bangun Hmm. jam 12 malam. Mandi, tahajud, baca Quran hingga 12 juz. Dia boleh mikir, komen, dan mengeluh. Ini tip-tip dari mana ya? Nggak tahu. Saya belum belum menemukan hadisnya sih kalau ini. Ya, oke. Oke, pertanyaannya bagus nih. Kalau ingin dilapangkan, maka sebaiknya membuat takjub Allah. Gini, tadi kita sudah membahas iblis itu akan menggoda dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Ternyata depan itu adalah simbol, belakang itu juga simbol, kanan itu juga simbol, kiri juga simbol. Nah gini, kanan itu simbol apa sih sebenarnya? Kebaikan. Baikan. Ya. Kalau kiri, Bukan ya. keburukan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya gini, gimana iblis itu akan menggoda kita dari kanan? Kan kebaikan, betul nggak? Ria. Maka kita akan dibiarkan melakukan ibadah, tapi kita akan disusupi dengan kesombongan. Kamu lebih baik dibandingkan yang lain. Kamu lebih hebat dibanding yang lain. Kamu lebih diterima dibandingkan yang lain. Ya,
Nah, itu kan bisikan juga tuh. Jadi kita juga harus berhati-hati dengan hal itu. Jadi sebenarnya ketika kita mampu ibadah, ya, kita mampu ibadah, kita mampu taat, bagus nggak sih benernya? Ya. Bagus. Oke. Ketika kita mampu ibadah, kita mampu taat, itu karunia atau prestasi? Karunia ya. Karunia. Karunia. Jadi kita juga harus berhati-hati tuh. Ketika kita sudah baik, sudah sedekah, sudah misalnya bangun malam, mandi tahajud, it's okay, bagus kita lakukan. Maka bentuk rasa syukurnya adalah, ya Allah terima kasih karena Engkau memampukan aku. Ya, jadi melihat ini nih karena Allahnya. Jadi Allahnya lebih besar dibandingkan usahanya kita. Karena kalau Allah nggak mampukan, maka kita nggak akan bisa melakukan itu. Iya. Ya, kita kan berpikir ini adalah prestasi kita kan. Wah ini prestasi saya sih melakukan ibadah ini. Enggak, itu adalah karunia-Nya Allah. Ya. Karena kita kan udah berusaha terlebih dahulu kan sebenarnya ikhtiarnya. Iya. Nah Allah mudahkan berikutnya langkah-langkahnya. Maka Iya. itu bisa dilakukan. Ya, tapi dengan kehati-hatian. Jangan sampai kita masuk ke dalam jebakan godaan dari sebelah kanan. Ya, cuman pesannya itu. Jadi boleh nggak melakukan ibadah supaya rezeki kita lancar? Ya, boleh. Boleh nggak kita tahajud, kemudian istighfar, baca Quran? Boleh. Boleh nggak mikir yang positif? Boleh. Oh, Ya. Nah, seringkali kan gini ya. eh, saya mau kontraskan ya, supaya kita juga tahu sebenarnya sumber kebenarannya di mana. Kalau kita ngaji kitab, ya, ngaji kitab. Kitab itu dikarang oleh siapa? Ulama ya. Oleh ulama. Oke. Ulama itu belajar dari mana awalnya? Di Quran ya. Dari Dari Quran. Kemudian Quran. dari hadis. Kemudian akhirnya mereka mengekstrak dari Quran itu. Betul nggak? Iya. iya. Oke. Ketika mereka mengekstrak Al-Quran, maka mereka akan menuliskan dalam banyak karya. Maka lahirlah kitab ini, kitab itu, dan segala macamnya. Kemudian akhirnya mereka memberikan sebuah formulasi. Supaya bisa ini, langkahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini kan ekstraksi. Betul nggak? Iya. Oke. Kemudian, kita, generasi berikutnya, biasanya mengkaji karya ulama, membaca karya ulama. Betul nggak? Iya. Entah Iya. bentuknya adalah kitab fikih, kitab ini, dan segala macamnya. Atau bentuknya juga nasihat dari guru-guru kita. Betul? Betul. Oke. Iya. Kemudian kita langsung mensummary. Oh, oke, step pertama adalah lakukan ini. Baca ini berapa kali, segala macam. Biasanya kan itu kan. Iya. Baca pada hari ini. Sebanyak berapa kali. Ya, entah 100 kali, 1000 kali kan gitu kan. Nah, ini adalah bentuk ekstraksi dari manusia. Ya, boleh nggak sih sebenarnya? Ya boleh gitu ya. Tapi yang jadi problem sebenarnya di mana? Ketika kita mengikuti tanpa tahu sebenarnya source-nya dari mana, itu yang akan jadi problem. Menganggap itu adalah Quran, menganggap itu adalah Islam, padahal itu adalah ekstraksi. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mengkoneksi lagi dengan Qurannya. Oh, ini Allah sebenarnya berkata seperti ini ya. Maka ulama itu berbicara seperti itu, atau guru saya berbicara seperti itu. Yang jadi problem sebenarnya adalah kita cukup dengan nasihat-nasihat itu, mempraktekkan itu, dan kita terdisconnect dengan Qurannya. Kita nggak akses langsung Qurannya. Terjadi nggak pada zaman kita sekarang? Iya. Terjadi. Ya. Maka referensi itu menjadi hal yang penting. Jangan menjadikan ketika kita sudah mendapatkan banyak nasihat, membuat kita tidak akses langsung dengan Quran. Ya, kira-kira itu. Jadi yang ditanyakan oleh ibu ini apa namanya Bu siapa nih? Ummu Umum AHS ya. AHS ya. Ya. Kalau soal cara-caranya itu sebenarnya tidak mesti harus begitu saja. Ya. Nah, bangun jam 12 malam itu mungkin bagi sebagian orang tidak mudah juga ya, apalagi sudah
bekerja seharian, mungkin tidurnya agak telat gitu ya. Jadi kalau Rasulullah mungkin tidak juga mengajarkan seluruhnya harus bangun di jam-jam itu ya. Bisa di sepertiga terakhir gitu ya, Ustaz ya, jam Iya, 2 boleh. atau mungkin sepertiga yang pertama atau Atau mepet subuh juga boleh. iya. Ya, Jadi betul. apalagi dengan membaca Quran 12 juz tentu tidak semua orang mampu juga, Ustaz ya. Hmm. Saya tentu tapi ada khawatiran ini, Ustaz, ketika ini sudah dipraktekkan karena tadi ada niatnya ingin dilapangkan rezekinya, ketika sudah dilakukan berkali-kali katakanlah ketika Allah tidak lapangkan rezekinya, ini jadi ngambek, Ustaz. Ini apakah kemungkinan terjadi seperti itu ya? Kok Hmm. Allah sudah kita sudah melakukan hal ini Hmm. tidak juga dilapangkan rezekinya? Apakah ada kemungkinan seperti itu, Ustaz? Oke. Oke, balik lagi. Mindsetnya sebenarnya puncak dari kemudahan rezeki itu sebenarnya apa? Hmm. Nih, saya kasih gambaran ini supaya kita bisa melihatnya. Kemarin Mas Walis nyinggung saya tuh karena surat Al-Waqiahnya belum kelar katanya. Jadi di dalam surat Al-Waqiah itu kan sebenarnya orang mempraktekkan itu kenapa? Karena pengen rezeki kan, Hmm. rezeki dilapangkan. Maka orang membaca surat Al-Waqiah. Oke. Ketika orang mempraktekkan itu, walaupun hadisnya lemah ya sebenarnya, tapi kan orang Indonesia memahami, oke, untuk buat amal nggak apa-apa. Oke, kita terima misalnya. Rezeki, kalau diperhatikan baik-baik, surat Al-Waqiah itu, awalnya itu bercerita tentang apa? Kiamat ya. Waqiah, peristiwa, tentang hari kiamat loh. Lah, mana rezekinya gitu loh. Terus habis itu diceritakan tentang sabikun, orang-orang yang awal, kemudian orang kanan dan orang kiri. Jadi manusia itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok saja sebenarnya intinya. Orang yang awal, kemudian kanan dan kiri. Oke. Kenapa di awal kaitannya dengan katanya Rasulullah ini adalah surat yang kaitannya dengan rezeki? Kok tiba-tiba berbicara tentang hari kiamat? Apa korelasinya sebenarnya? Allah pengen ngasih tahu, kiamat saja yang pegang kendali siapa? Allah. Allah, bukan yang lain. Allah yang punya kendali. Jadi Allah pengen menyadarkan kita, kiamat yang nanti akan terjadi itu, yang pegang kendali, yang punya power, yang punya kekuasaan itu Allah. Kemudian habis itu akan ditanya lagi tuh, apakah engkau yang menurunkan, apakah engkau yang menumbuhkan tanaman? Apakah engkau yang menurunkan air dari langit itu? Nah, kenapa kalau kita ditanya seperti itu ya di dalam surat Al-Waqiah? Allah pengen menunjukkan dirinya sebenarnya, bukan karena kamu loh. Artinya apa? Berarti kalau kita lihat korelasi dari depan sampai belakangnya, Allah ingin mengajarkan yang menentukan segalanya itu aku, termasuk rezeki. Jadi, puncak rezeki itu apa berarti? Kalau kita kan berpikir rezeki itu adalah uang, gaji, usaha lancar, kan itu rezeki kan? Ternyata di dalam surat Al-Waqiah mengajarkan kepada kita puncak rezeki itu kesadaran bahwa yang memberikan dan yang menentukan segalanya adalah Allah. Itu adalah rezeki yang luar biasa. Rahmat Allah. Jadi kesadaran itu adalah rezeki yang luar biasa loh sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bermohon kaitannya dengan lapang rezeki dan segala macam, fine. Allah bisa berikan itu. Tapi juga Allah bisa berikan puncak dari semuanya itu apa? Kesadaran. Kesadaran tentang Allahnya. Tentang Allah. Dan itu paling nikmat paling agung sesungguhnya, Ustaz ya. Iya, Paling puncaknya gitu ya. ya. Cuman kita kadang-kadang tidak memvalue itu. Itu bukan rezeki kalau gitu. Insya Allah. Bisa sholat tahajud, bisa ngaji Quran, itu adalah sebuah rezeki yang tak ternilai sesungguhnya. Ini Ya. saya ada pertanyaan dari Bu Zulfia dan juga Bu Renita. Saya nampaknya, saya lihat ada satu korelasi ya, Ustaz ya. Saya bacakan dari Bu Zulfia. Hmm. Ustaz, kalau saya merasa tidak sanggup hadapi masalah, maka saya serahkan kepada Allah. Berkah ya Ustaz. Nah ini terkait dengan pernyataan Bu Renita nih tentang Hmm. eh, jika masalah itu terselesaikan dengan izin Allah dan kita minta tolong kepada manusia gitu artinya ya. Hmm. Artinya minta bantuan manusia. Apakah itu termasuk bergantung juga kepada makhluk? Jadi yang satu hanya
pasrahkan kepada Allah. Tapi pertanyaan yang keduanya itu adalah kita minta tolong kepada manusia, apakah juga ini bagian dari eh, bergantung kepada makhluk dan yang termasuk yang dilarang, Ustaz? Oke. Nah, ini menarik ya. Kita itu biasanya lebih gampang meminta kepada Allah atau minta kepada makhluk. Aktualnya ya, dalam kehidupan kita. Manusia ya, kebanyakan. Manusia. Ya. Oke. Kemudian ketika kita minta tolong pada manusia, cenderungnya berhasil atau kecewa? Kecewa. Ada dua, Banyak ada bisa kecewa. berhasil, ada dua, ada juga Ya, bisa kecewa. ada dua. Kadang bisa berhasil, kadang kecewa. Nah, nantinya pasti kita akan ditemukan kepada kekecewaan kan? Pasti banyak yang kecewa. Ya, kita akan bertemu dengan kekecewaan. Maka sebenarnya tempat bergantungnya salah atau benar sih sebenarnya? Salah. Salah. Oke. Ya. Terus ketika kecewa, berarti kan Allah izinkan untuk kita kecewa, betul nggak? Ya. Kira-kira nih, apa tujuan Allah memberikan izin kecewa itu masuk pada diri kita? Itu dekat pada Allah ya. Itu dekat pada Allah. Berarti ketika orang kecewa itu baik atau benar? Apa namanya? Bagus atau jelek sebenarnya? Bagus. Bagus. Itu rezeki atau bukan? Rezeki. Rezeki. Nah, udah bagus tuh Bapak Ibu sekalian udah ngomong, itu rezeki. Cuman kita mengukurnya adalah, wong dia nggak dapat solusi kok. Dapat rezeki dari mana? Rezekinya itu bergantung sama Allah. Cuman kita kan dalam kehidupan kita sekarang nih, semuanya kan harus di value dengan uang kan. Wujud ya, berwujud. Wujud gitu, rezeki gitu ya. Maka bergantung dengan manusia itu tahapan kita kan. Bergantung, minta tolong, berhasil, minta tolong lagi, nggak berhasil, kecewa dia. Jadi kecewa itu ternyata adalah cara Allah untuk memudahkan pada diri kita untuk menemukan sumber kemudahan yang utama. Apa itu? Wa ila rabbika farghab, berharap kepada Allah. Jadi balik lagi ke dalam surat yang kita pelajari hari ini. Ya. Bisa. Jadi saya merasa tidak sanggup menghadapi masalah, maka saya menyerahkan. Bagus, memang itu tujuannya. Masalah itu tidak selesaikan dengan izin Allah. Semua masalah itu memang izinnya Allah. Dan kadang kita diizinkan meminta kepada manusia untuk kita dibuat kecewa. Cuman ketika kecewa, itu ada dua pilihan lagi. Mengeluhkan keputusannya Allah atau bersandar kepada Allah. Ketika mengeluhkan kepada Allah, itu yang akan jadi problem. Sama nanti seperti iblis. Ya Allah, karena engkau hukum aku sesat. Nah, yang nyalain siapa coba? Iblis. Nyalain Allah. Nyalain Allah loh. Padahal sebenarnya formulasi sederhana. Cukup aku ya Allah, aku salah ya. Kemarin aku minta tolong pada manusia ini, aku salah ya. Harusnya aku minta tolong kepadamu. Bukankah kita sudah berjanji? Dalam sholat kita sudah berjanji berulang-ulang. Apa janji kita? Iya karena aku dua, iya karena selain ya Allah, aku hanya beribadah kepadamu dan hanya minta tolong kepadamu. Nah, terus habis sholat, minta tolong ke siapa coba? Jelas-jelas ayatnya tuh. Iya karena butuh wa iya. Iyanya terlebih dahulu tuh. Harusnya nak butuh iya. Yeah. Tapi digeser ke depan, artinya itu membuat kalimatnya, ayatnya jadi eksklusif. Dan hanya khusus eksklusif kepadamu kami meminta. Tapi selesai sholat, kita minta sama yang lain. Emang kamu itu masa ngeprank Allah gitu. Ngebohongnya ngebohong kepada Allah. Dan manusia sebagai wasilah pasti dibolehkan, Ustaz ya. Bahwa Boleh. wasilah sebagai orang yang Allah utus, katakanlah begitu ya, dalam tanda petik untuk menolong persoalan kita Boleh. ini. Betul, boleh. Yang menjadi problem kan sebenarnya gini. Berarti kita hanya minta tolong kepada Allah, tidak minta tolong kepada manusia. Seakan-akan dibenturkan ya. Nah, sekarang pertanyaan gini. Ketika kita minta tolong kepada manusia, seringkali kan kita lupa minta tolong pada Allah kan sebenarnya. Iya. Diakuin aja gitu loh. Iya.
Nah, yang ketinggalan ini loh yang sebenarnya yang utama. Maka disebutkan itu eksklusifnya ini terlebih dahulu. Nanti ketika minta tolong pada manusia, kita tahu sebenarnya Allah yang nolong. Cuman ini ikhtiarku ya Allah. Iya. Jadi bisa jadi respon atau jawaban dari Allah itu adalah lewat tadi menghadirkan orang untuk menolong kita ya. Ya, Tapi betul. koneksinya tetap kepada Allah gitu Ustaz ya. Pada Allah. Nah, itu yang jangan diputus tuh koneksinya ya. Tidak Maka kontradiktif gitu ya. ya, nggak kontak. Izin Allahnya tuh. Ya kalau misalnya tidak ada formulasi kehidupan, kita langsung minta terus diizinkan gitu. Nah ini kan kita berinteraksi untuk melakukan amal kan. Iya. Maka dikasih masalah segala macam supaya kau terus dengan aku. Gitu. Nah ini lanjutan Ustaz nih dari Ibu Etria ya. Ini pertanyaan juga panjang. Saya bacakan singkat aja Ya. ya. Ini mekanismenya bagaimana Ustaz ketika Allah memberikan kemudahan ini ya? Karena apakah dengan satu kesulitan sebagai training supaya jiwa raga kita menjadi mampu mengerti masalah tersebut? Kedua, Allah membuka mata hati kita akan peluang dan jalan yang terpikir sebelum yang terpikir sebelumnya. Yang ketiga, mendekatkan pada orang atau pihak yang mampu membantu, membuat seperti kepingan batas Hmm. solusi yang mungkin jalan keluarnya butuh waktu yang selesai, butuh waktu gitu saja. Ya. Ini sebenarnya rahasia Allah saja, tidak kita Ya. tahu gimana Allah memberikan Ya. responnya. Ya. Oke. Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi mekanismenya seperti apa? Nah sekarang kita lihat ayat itu. Ayat yang sedang kita surat yang kita tadi kaji. Surat Asy-Syar. Memberikan detailnya atau enggak? Hmm. Allah memberikan summary-nya. Ya, summary-nya. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya bisa bermacam-macam. Yang disebutkan misalnya poin 1. Kesulitan sebagai training supaya jiwa raga kita menjadi mampu mengatasi masalah. Bisa nggak? Bisa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata kita akan peluang dan jalan yang tidak terpikir sebelumnya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Yang ketiga, mendekatkan pada orang atau pihak yang mampu membantu. Bisa nggak? Bisa ya. Terus yang keempat, membuat seperti kepingan bata solusi yang mudah, yang mungkin jalan keluarnya perlu waktu untuk selesai. Bisa nggak? Bisa. Jadi berbagai macam peluang itu, namanya kehidupan itu, kan bukan satu formulasi. Kadang A, kadang B, kadang C, kadang D, kan gitu kan? Ya, solusi-solusi itu adalah hak prerogatifnya Allah. Kita mampu membacanya ketika kita menjalaninya kan. Oh ternyata ini ya. Ya sama kayak misalnya yang saya rasakan misalnya ketika saya dulu tidak paham Quran, saya punya tafsirnya apa namanya rekaman Pak Quraisy Shihab itu yang di Metro TV itu kan ada tafsir Al-Misbah ya. Waktu saya kuliah ya, pas saya kerja tuh pertama kali saya punya koleksi CD-nya tuh, tapi nggak pernah bisa hatam karena saya nggak ngerti-ngerti nonton gitu, jadi tertidur, jadi gampang tidur ternyata dengerin kajian tafsir gitu ya. Oh jadi gampang tidur gitu. Nah ternyata saya tetap pengen belajar Quran. Akhirnya saya bertemu dengan apa? Dalam sebuah waktu saya ke toko buku, saya belikan tafsir banyak tuh. Saya punya Quraisy Shihab, punya uh, kok Quraisy Shihab, tafsir klasik itu apa Mas Solis? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Saya punya Ibnu Katsir gitu ya. Mulai dari versi yang 30 juz dulu, juz 30, terus eh, tapi belum bisa connect tuh. Akhirnya saya bertemu dengan kitab tafsir, saya datang ke toko buku dekat rumah itu, Gunung Agung, masih ada waktu itu. Di situ ada tafsir yang bagus, cetakannya, jilidnya. Tafsirnya Buya Hamka. Saya baca kan, duh, ini kok gampang ya? Saya ambil satu jilid, saya beli itu. Saya baca, ternyata gampang nih gitu ya, mudah. Langsung saya beli semuanya full. Memang agak pricey ya, mungkin 3 jutaan sekarang ya, atau 2.700.000 atau 3 juta gitu. Nah, itu kan cara Allah nggak sih sebenarnya? Untuk memberikan kemudahan bisa memahami Quran. Tapi yang paling penting kan sebenarnya diri kita kan. Ya Allah saya pengen paham Quran. Nanti Allah yang akan ngatur caranya. Maka nanti setelah dapat tafsirnya, Allah datangkan, ada ustadz yang bagus nih untuk diikuti secara runut ngajinya.
dari ayat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kan caranya Allah saja. Nah, cuman kadang-kadang misalnya saya dalam hal agama misalnya gini, nggak bisa belajar Quran sendiri, harus ada gurunya, nanti tersesat. Akhirnya nggak ada keinginan untuk belajar Quran loh. Betul apa enggak? Betul. Kalau mau belajar agama, belajar kitab saja. Karena nggak ada resiko loh. Kalau belajar kitab yang salah, kita misalnya ngambil quote-nya kitab ini, kadang-kadang kan guru-guru Ustadz juga ngajarin berdasarkan kitab kan. Cuma membacakan saja. Karena nggak ada resiko kesalahan kan. Ya kalau salah yang pengarang kitabnya kan gitu. Ya. Jadi, baca Qurannya, pelajari Qurannya. Ya. Jadi jangan takut. Nah, keinginan itu harus muncul terlebih dahulu kan. Ya Allah, saya pengen belajar Quran. Nanti caranya, biarkan Allah yang menentukan. Ya, misalnya nih, salah satu caranya ya datang ke pengajian yang dibuat MKI ini kan kita mengkaji Quran. Oh, saya mendapatkan pemahaman. Yang mengajarkan pemahaman itu siapa? Apakah saya atau Allah sebenarnya? Hakikatnya Allah ya. Allah. Masya Allah Allah. yang ngaturin caranya. Emang saya dapat dari mana? Ya Allah ngaturin buat saya. Kan gitu. Tapi yang berperan, kita nggak boleh terdiskonek adalah sebenarnya Allahnya. Iya. Karena kalau misalnya kita melihat manusianya, akhirnya apa? Kita menghormati berlebih-lebihan kepada manusia. Iya. Ya, kita sama aja, kita sama-sama manusia kok, sama-sama berusaha. Maka hadiah buat guru itu, hadiah buat ustadz itu adalah doa dari santri-santrinya yang dibutuhkan. Karena sama-sama berjuang kok. Ya dilebihkan ilmunya itu kan terlebih dahulu. Kira-kira gitu. Jadi semuanya ini mekanismenya bisa kemungkinan. Karena Allah itu yang punya universe-nya, maka semua kemungkinan itu Allah sudah atur. Kalau A, ini B. Kalau ini nanti kita bergerak sini akan ketemu sama ini. Dan itu kan kita nggak tahu desain besarnya kan. Oke. Kira-kira itu. Dan dalam surat At-Tolak hanya menjanjikan Allah bahwa orang yang bertakwa yattaqillah yaj'al makhrajan saja. Yang bertakwa Allah akan beri jalan keluar. Dan itu ya keluar yang tentu hanya Allah yang Maha tahu dan kita hanya berusaha untuk terus mendalami Al-Qur'an kemudian membaca tanda-tanda bahwa Allah sudah memberikan hidayah atau petunjuk itu dengan cara kita terus istiqomah dengan menjalankan ibadah-ibadah dan ini adalah satu jalan saja ya. Kalau makhrajan itu adalah berupa kita hadir dalam majlis ilmu, mudah-mudahan inilah juga kita yakini inilah salah satu jalan keluar yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah petunjuk melalui lisan guru kita Ustaz Khairul Alam. Jazakallah khairan Ustaz yang sudah bersama kita selama 1 jam lebih ya. Hampir sejam setengah ini kita dibersamai oleh Ustaz Khairul Alam untuk sama-sama mendalami, menghayati, mentadaburi ayat Allah dalam surat Al-Insyirah, surat Al-Nasrah yang kita sudah hafal dan mungkin yang sudah hafal pun terus kita upgrade terus pemahamannya dan mudah-mudahan dengan melalui kajian ilmu ini sesungguh kita patut bersyukur dan inilah sebuah kenikmatan yang paling agung sesungguhnya yaitu kita hadir dalam majelis ilmu semua majlis yang memang buah dari keimanan dan ketakwaan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Setiap pagi kita dibersami oleh para guru kita di Majelis Quran Indonesia. Dan setiap malam juga ada tadabbur Quran, ada tahsin Quran, ada juga fikihnya dan Masya Allah ya kita dibersamai dari pagi dan malam oleh para guru kita di MKI. Silakan kita tinggal menyiapkan waktunya kemudian terus mengikuti kajian-kajian ilmu ini pagi dan malam dan kalau yang mungkin tidak berhalangan hadir bisa juga dengarkan rekamannya dan ada di YouTube. Alhamdulillah, wasyukurillah kita eh, tentu bersyukur atas semua nikmat ini. Dan sekali lagi jazakallah khairan Ustaz Khairul Alam dan bagi kita jamaah yang hadir di Berilmu, mari kita saling doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita hidayah dan taufiknya dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada jamaah yang terus membersamai kita, terus mendukung dakwah kita dan istiqamah untuk berbagi hartanya karena ini adalah sedekah pagi yang terus dilakukan oleh para jamaah ini menjadi pendorong juga bagi kita untuk terus melakukan kegiatan dakwah kita tidak hanya kajian ilmu dan alhamdulillah kita juga ada kegiatan offline-nya yaitu kajian
eh, ada khitan gratis untuk saudara kita setiap bulan. Alhamdulillah kita juga sudah rutin melakukannya, dan juga ada beberapa kegiatan offline-nya lain. Mudah-mudahan kita bisa dimampukan oleh Allah untuk terus menjadi orang-orang yang istiqamah. Dan sekali lagi mari kita saling mendoakan sama kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا